Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Shadaqallahu al-azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yabsuta lahu fi rizqihi wa ay yansa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah yang saya muliakan, sebagai langkah awal kita di siang hari yang mulia ini, marilah selalu senantiasa kita dapat mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmat karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, ampunan maupun maghfirah-Nya, sehingga tepatnya pada hari ini kita sama-sama diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sekaligus kekuatan fisik kita semua, sehingga telah dapat kita hadir ke ruangan masjid kita untuk sama-sama kita melaksanakan amal ibadah salat Jumat yang merupakan suatu kewajiban di atas kita segenap pribadi umat Islam yang akhir balik. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini ke masjid benar-benar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Berikut selawat serta salam kita. Mari sama-sama kita berselawat, kita saling-salingkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, tabi'in, juga para alim ulama sebagai wasilah yang mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum saya membaca rukun Al-Fatihah, di sini dalam kesempatan yang singkat ini saya akan sampaikan sekelumit mau'izah hasanah, segelintir nasihat sebagai pengantar khutbah saya pada hari ini yang diberi judul mempererat silaturahmi sesama muslim. Asal muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang silaturahmi ini adalah merupakan suatu kewajiban sesama kita. Karena di antara yang paling penting dalam kita hidup ini, yaitu selalu menghubungkan silaturahmi antara kita. Kenapa demikian? Karena silaturahmi merupakan anjuran Allah dan Rasulullah. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang hikmah daripada menjaga akraban silaturahmi sesama muslim. Masyaallah muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inna Allah Ta'ala lamma khalaqal jannah qala laha takallami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan surga, lalu Allah katakan bagi surga, takallami, ngomonglah kamu kepadaku, berbicaralah kamu kepadaku. Jadi bukan surga Allah, dekun Allah tak surga. Hai surga, pun akan buka balu. Apa yang mau kita ngomong? Silakan. Setelah kata Allah, setelah Allah ciptakan surga.
di mana surga itu tempat kembalinya umat manusia yang beriman, yang beramal saleh, yang yakin serta yang memiliki keikhlasan amal. Itulah namanya surga. Di tempat kembali kita, umat-umat yang beriman kepada Allah, lalu beramal saleh, kemudian meyakini serta ikhlas dalam beramal. Nah, setelah itu, apa kata surga? Faqalat sa'ida man dakhalani ya Rabbi. Apa kata surga? Faqalat sa'ida man dakhalani ya Rabbi. Bahagialah orang yang menempati aku. Sungguh bahagialah orang-orang yang dapat memasuki dalam tubuhku ya Allah. Ini jawaban surga. Tak kala Allah menyuruh kepada surga untuk berbicara. Apa jawabannya? Sa'ida man dakhalani ya Allah. Sungguh bahagialah orang-orang yang bertempat dalam tubuhku. Yang tamam maklun. Karena harapan kita semua Bapak sekalian, kita akan kepingin ke surga. Semuanya tidak ada yang kepingin masuk neraka. Kita semua kepingin kembali ke surga. Dan asal muasal kita pun di surga. Dan kembali ke surga. Kemudian faqala Allah Ta'ala la yaskun fika samaniyatul nafarin. Tidak akan bertempat pada engkau wahai surga 8 jenis manusia. Saya ulangi, apa kata Allah? La yaskun fika samaniyatul nafarin. Tidak akan masuk, tidak akan bertempat dalam tubuhmu wahai surga 8 kaum, 8 jenis daripada umat manusia. Di dalam bahasa Aceh, 8 buah kelompok manusia, nyohang kelompok dalam surga. Walaupun dia taat kepada Allah. Di kelompok ini 8 buah yang tidak akan masuk ke surga. Jadi kalau kita tidak masuk ke surga, tentunya tempat yang kedua neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Dalam paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, tempat di akhirat hanya 2, surga dan neraka. Ashabul yamin, ashabul shimal. Ashabul maimanah, ashabul masyamah. Jadi tidak ada 3. Tapi pendapat orang Mu'tazilah ada satu tempat lagi yang disebut manzilun bainal manzilataini. Satu tempat di antara surga dan neraka. Nah, sebuah tempat itu manzil bainal manzilataini. Yang pendapat orang Mu'tazilah, yaitu satu tempat di antara 2 tempat. Jadi untuk tempat yang ketiga ini diberikan oleh Allah menurut Mu'tazilah kepada orang-orang gila, anak baik, orang tidak berdosa. Tapi dalam mazhab dan pendapat kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, tidak ada 3 tempat di akhirat, hanya 2. Nah, yang ini saya katakan bahwa surga tidak akan menerima 8 kelompok manusia. Yang pertama sekali adalah kelompok yang pertama yang ditolak oleh surga, mudminul khamar. Mudminul khamar, orang yang berlangganan dengan khamar. Saya bawahi bahwa khamar ini adalah sesuatu yang mabuk. Dalam bahasanya Arab. Kullu muskirin hamrun wa kullu hamrun haramun. An-natijah kullu muskirin haramun. Tiap-tiap yang mabuk dikategorikan arak, dan tiap-tiap arak hukumnya haram. Kesimpulannya, tiap-tiap yang mabuk hukumnya haram. Bapak sekalian sidang jamaah yang dimuliakan Allah, bayangkan hari ini umat Islam di negeri kita, khususnya di negeri Aceh adalah salah. Betapa banyak mereka di LP akibat mabuk. Dan arak ini bukan daripada jenis air, bukan hanya daripada jaingan, tapi jaminan juga. Jadi tak dipikirkan arak yang dalam kacain aja, tapi kan kullu muskirin. Jadi setiap jenis yang mabuk disebut dengan khamar dalam bahasa Arab. Sehingga betapa sedihnya umat Islam hari ini yang kerjanya jadi langganan, jadi kurir, jadi jualan arak.
Jenisnya banyak, arak, juwa, sabu, morfin, ekstasi, heroin, ganja. Jadi semuanya itu dikategorikan arak. Orang Islam dia sholat, dia pernah beribadah, bersedekah banyak-banyak, tapi kerjanya melangganan dengan arak, menjual arak, menjual sabu. Jangan harap mereka akan ditempatkan di surga oleh Allah di yaumil kiamah. Karena Rasul Khatirah, komandan kejahatan, brutal. Sehingga kadang ada orang yang lagi mabuk, kita datang, kita berikan salam, kita tahu bahwa dia sedang mabuk, 40 hari ditolak amal ibadah kita. Kita yang beri salam. Ada orang lagi mabuk, kita kasihkan nasi 1 bungkus untuk dimakan karena dia lapar, 40 hari ditolak amal sholat kita. Begitulah besarnya dosa orang yang mengkonsumsi arak. Jenisnya ada 2, ada jaminan, ada jaminan. Ada bentuknya cair, ada bentuknya jamin keras. Jadi oleh karena demikian, bila ada orang Islam yang tekun ibadah sholatnya, banyak bersedekahnya, rajin puasanya, selalu berzikir dengan Allah, tapi kerjanya berlangganan dengan khamar, jadi kulit sabu, jangan harap Anda dapat surga. Ingat bahwa sekalian, hidup sementara. Dunia yang kita hidup ini hanya sifatnya sementara. Jangan lupa, di depan kita banyak sekali rintangan yang akan kita lintasi. Yang pertama yang akan kita lintasi adalah sakratul maut. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan merasakan sakarat. Dan ini suatu hal yang sangat ditakuti oleh seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup. Sehingga Allah katakan di Quran, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Takutlah olehmu bahwa suatu hari kamu bakal kembali kepada Allah. Hari ini kita bisa selesai, bisa hebat, di mana-mana pun kita selamat. Tapi tak kala kita sakratul maut tiba, tak kala Israel maut datang mencabut roh kita, apakah kita selamat atau tidak? Kita tidak tahu. Yang jelas sedikit sekali yang selamat tak kala kembali kepada Allah. Masyarakat muslimin rahimahullah. Sehingga di Quran dikatakan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Sesungguhnya arak, perjudian, pertaruhan, mensajikan makanan kepada patung, membuat patung, rijsun min amali syaitan, semuanya itu merupakan rijis, kotor, perbuatan syaitan. Pada itu rijis sama dengan najis. Fajtanibuhu, jauhkan. Hari ini orang sibuk dengan konsumsi arak, konsumsi sabu-sabu, sibuk dengan internet, dengan warnet, sibuk dengan game online, bermacam-macam kesibukan kita, yang semuanya itu tidak ada manfaat sama sekali untuk kita kembali kepada Allah. Mungkin di dunia ada manfaat, tapi jika kita menghembuskan nafas terakhir kembali kepada Allah, rumah yang telah kita buat daripada hasil sabu, uang yang kita miliki miliaran daripada hasil sabu, mobil yang telah kita beli daripada hasil sabu, semuanya tidak akan ikut kepada kita dan kita tinggalkan, lalu dipertanggungjawabkan, ditanya oleh Allah satu persatu di alam barzakh. Ditanya, hai panggil kalau buka rumah susah, ayo jawab. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua yang tidak akan bertempat dalam surga, yaitu qat'ur rahmi, orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ini adalah hablum minan nas. Jangan lupa Pak, bahwa kita dianjurkan untuk mengikat hubungan dengan Allah. Ada yang kewajiban-kewajiban yang Allah mudahkan di atas kita, salat, puasa Ramadan, zakat, haji dan sebagainya. Ini merupakan kewajiban pokok dasar di atas kita pribadi masing-masing untuk kita jaga hablum minallah kita. Tapi jangan lupa hablum minan nas. Ada seorang abid, ada seorang ahli ibadah. Saya baca dalam kitab tarikh. Dia sangat tekun beribadah kepada Allah. Salat tahajudnya semalam suntuk, puasa sunat Senin Kamis tidak pernah tinggal, awal bulan, akhir bulan. Kemudian berzikir, baca Al-Quran tiap-tiap hari. Iktikaf di masjid.
tidak luput daripada amalan-amalan. Sehingga pada suatu ketika, tak kala beliau ini datang untuk mengambil uduk di pariginya, di sumurnya, di bak airnya, kelihatanlah seorang pemuda duduk di pinggir sumurnya, di pinggir pariginya, seraya ada buku catatan pada tangan pemuda tersebut. Sirau dia belum terjemah dalam bahasa Aceh, nak buku. Kalian ahli ibadah, kuat kali beribadah. Solat tidak pernah tinggal, solat lengkap, puasa sunat juga, bersedekah tidak. Akhirnya pada suatu ketika, tak kala beliau datang untuk mengambil uduk, melihatlah ada seorang pemuda yang duduk di samping di pinggir sumurnya, dan pada tangannya ada sebuah buku catatan. Ketanya oleh abidnya, oleh orang ahli ibadah guna buku yang untuknya. Hai, siapa anda? Seorang anda. Dijawab, dia bertanya, anda milkun, saya ini malaikat. Oh, malaikat mana? Ya. Itu di tangan anda apa? Putra Bajaran. Buku catatan orang-orang mulia. Ini yang ada di tangan saya, buku catatan nama-nama orang-orang mulia, orang-orang baik. Ya, bang jauh di malaikatnya. Tak kala beliau mendengar demikian, oh, tolong lihat nama saya. Coba buka buku, tolong lihat nama saya di situ. Kekal diambil pun. Kemudian malaikatnya kejok bukunya dibuka, lalu dibuka lah, dilihatlah nama orang tersebut. Habis dibuka semuanya, habis beliau mandu, tidak ada kedapatan nama orang ini. Hanya yang kekali malaikat, tidak ada nama anda di sini. Kenapa? Kenapa enggak ada? Coba lihat sekali lagi. Saya tidak yakin nama saya tidak ada di sini. Coba buka lagi. Dibukalah malaikat kalian satu persatu. Sehingga kami kalian hanya si merupakan naiknya. Tutanya dong malaikat. Kenapa nama saya tidak ditulis? Ya, lalu malaikat memberilah penjelasan dan jawaban. Saya tahu bahwa anda tekun beribadah kepada Allah, bahwa anda sholat tidak pernah tinggal, bahkan anda lanjutkan dengan sholat ibadah sunat, kemudian anda berzikir kepada Allah siang malam, anda hafid Quran, anda berselawat kepada Nabi banyak-banyak. Semuanya saya tahu, dan saya ambil pena untuk saya tulis nama anda dalam buku catatan orang-orang mulia. Ditahan, dilarang oleh Allah. Dia tukul kalau nanti tak ada ibadat. Sehingga dia lencak lepas dalam buku tulis, dalam buku catatan amal, dia tahan ya Allah. Hai, dia akan tulis nanti. Jangan kau tulis nama dia. Ditanya oleh malaikat, pakar ya Allah. Padahal dia tahajud, dia puasa sunat, dia berzikir, dia hafal Quran. Kenapa tidak boleh saya tulis nama dia orang mulia? Hai, benar, ibadahnya itu benar, tapi ibadahnya melulu hanya dengan aku. Dia hanya ingat kepada aku, bersembahku, berpuasa untuk aku, kemudian salat sunat yang berhubungan dengan aku. Tapi dia lupa ada satu lagi yang hak dia kerjakan. Apa itu ya Allah? Hablum minan nas. Hablum minan nas. Dia tekun beribadah kepada saya, tapi dia tidak pernah menghiraukan nasib orang miskin, tidak pernah peduli dengan orang sakit, tidak pernah datang ke saudaranya untuk menyambung silaturahmi. Ya tahu. Apa betul dengar? Kata mereka, betul ya malaikat. Saya memang ahli ibadah. Saya selalu baca Quran, selalu saya bertasbih kepada Allah, selalu saya melaksanakan solat, bahkan tahajud semalam suntuk, bahkan saya puasa i'tikaf, tapi saya lupa dengan kewajiban yang lain, yaitu hablum minan nas. Saya tidak pernah datang tempat orang musibah. Saya tidak pernah datang apabila ada undangan. Saya lupa dengan keluarga saya yang lagi fakir miskin. Tidak pernah saya bersedekah, tidak pernah saya infak, tidak pernah saya bantu. Yang kemudian itu mereka. Jadi anda tidak berhak ditulis nama orang mulia. Anda tidak berhak dimasukkan nama anda dalam buku catatan orang-orang mulia. Kenapa? Anda hanya berhubungan dengan Allah, tapi anda lupakan hak sesama manusia. Ini penting.
Jadi kadang-kala ikannya orang semayang ibadah, tapi yang menyangkut dengan hablum minan nas, silaturahmi. Lupa dia. Mabit yang handam daja, bawa yang handam terkunjung, belum terkitkan daja, belum dengar yang handam sama dia. Jadi ini salah. Menurut agama salah. Jadi supaya kita diterima amal dan benar jadi orang yang beragama yang sempurna kepada Allah, ikatlah hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan jangan lupa perikatan hablum minan nas, yaitu sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, sedikit lagi. Kemudian kita lihat lagi dalam satu hadis, apa hikmah silaturahmi? Ada satu hadis disebutkan oleh Imam Bukhari, yaitu man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqi. Barang siapa menginginkan buat buka pintu rezeki oleh Allah lebar-lebar. Siapa yang menginginkan Allah buka pintu rezekinya lebar-lebar. Ada yang senang galak buka rezeki Allah, memudah rezeki. Wa ayyan sa'alahu fi asari, dan bawa memberkati umurnya, diberikan keberkahan umur oleh Allah. Falyasil rahimah, maka hendaklah dia hubungan silaturahmi dengan baik. Saya ulangi, siapa di antara kita yang ingin mendapat rezeki yang lapang, lapangan kerja kita yang mudah, sehingga tidak perlu menanggap wujud demi hasil Allah, dan yang kedua diberikan berkah umur, tidak ada jalan lain kecuali falyasil rahimah. Hendaklah kita ikat hubungan dengan rahim dan kasih sayang saudara-saudara kita. Artinya memutus hubungan silaturahmi merupakan hal yang tidak wajar dan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena demikian, marilah Bapak-bapak sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah, untuk kita selamat hidup dunia dan akhirat, jangan hanya beribadah dengan Allah, jangan hanya hubungan kita baik dengan Allah, tapi jagalah hubungan sesama manusia, karena manusia itu merupakan hak kita. Tetangga kita hak kita, ukhuwah Islamiyah kita merupakan hak kita juga. Sehingga kalau dia mengenal kita datang ke rumah berdoa, kalau dia ada pesta datang untuk ikut hadir dalam undangan, kalau orang sakit kita datang untuk menjenguknya, kalau ada orang butuh bantuan sedekah kita bantu, ada kadar sesuai kemampuannya, insya Allah kita bakal diberikan keselamatan hidup dan iman yang sempurna, dan akan mendapat husnul khatimah ketika kembali kepada Allah dengan catatan hablum minallah kita baik, hablum minallah baik, hablum minan nas juga baik. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan ala kadar pada hari ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyikal karim, sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'us rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار والفقار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون